you call me. I promise that you never be lonely. Halo Yanti, wah sore ini saya ketemu sahabat kecil saya ya, namanya Agustin Sabarianti. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Ya sehat ya, puasa ya masih. Alhamdulillah masih puasa, masih Oke. kuat puasa. Ya. Apa namanya kita ini Yanti ya, nama lengkapnya Agustin Sabarianti, 4 Agustus 1967, ini sahabat lahir di Bali ya. S1 akuntansi Unair, sekarang sambil wirausaha sembari momong cucu gitu ya, wirausaha empek-empek ya di kantin Unair, kira-kira seperti itu ya. Nah, Yan, ingat kita waktu masuk SD dulu 1974 ya? Ingat nggak? Iya, Ya. iya kali. Agak lupa. Ya. Menurut Dr. Radi W. Gunawan ya, bayi itu lahir kan punya 86 miliar sel otak neuron gitu ya. Jadi teorinya anak yang lahir sampai 3 tahun itu berpikirnya masih pakai alam bawah sadar. Setelah itu 3 sampai 6 tahun alam sadarnya mulai dipakai. Di atas 6 tahun kebanyakan sekolah dengan alam sadar ya. Nah, di Gilimanuk itu di Bali Utara ya, Bali Barat, perbatasan dengan Pulau Jawa, kami hidup besar di situ ya. Semacam Laskar Pelangi gitu ya, karena kampung itu dikelilingi lautan, ada pelabuhan gitu. Jadi desanya kecil aja, tapi sukunya ada orang Bali, ada orang Jawa, rata-rata Muslim, dan Yanti ini adalah salah satu sahabat saya Muslim yang taat banget ya. Yang saya ingat adalah waktu kecil itu setiap Lebaran saya bantu ke rumahnya Yanti. Kebetulan orang tuanya adalah orang Madura gitu ya. Buat sate Madura ya. Masih ingat nggak dirimu? Iya. Ya, ingat. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang hari ini di talkshow nomor 04 ini kita akan coba bahas mindfulness semasa kita kecil ya. Mungkin energi kita masih murni waktu kecil, sekarang sudah dewasa dan berjalannya waktu Mbak Yanti ini kemudian merantau ke Surabaya setelah SMP, SMA di Banyuwangi ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Ya, nah di Banyuwangi. Ya boleh dong cerita sedikit mindfulness story atau kesadaran murni story barangkali ya. Monggo Mbak Yanti. Mau cerita apa ya? Banyak yang agak lupa sih, tapi yang saya ingat itu yang mungkin yang lebih berkesan ya, lebih berkesan. Misalnya saya itu sejak kelas 6 SD itu sudah merantau ke Banyuwangi, karena dulu itu kalau mau masuk negeri katanya itu SD-nya juga harus kalau mau negeri di Jawa, SD-nya juga harus berasal dari Jawa. Jadi saya itu diharuskan pindah ke Jawa dulu. Ya. Akhirnya kelas 6 SD, padahal kelas 6 SD itu kita itu kan masih kanak-kanak banget ya zaman dulu itu. Sudah, jadi mulai kelas 6 SD itu saya sudah harus berpisah dengan orang tua saya, dan saya harus menghadapi dunia yang baru, berhadapan dengan orang-orang baru, terutama bertempat tinggal dengan orang baru. Dan saya waktu itu saya ingat dititipkan ke rumah budi saya di Banyuwangi itu. Dan umur segitu saya itu harus menempatkan diri saya, bagaimana saya itu harus nyaman tinggal di rumah orang. Gitu. Jadi saya itu
kepekaan saya terhadap lingkungan mulai terasah di situ. Lingkungan kecil lah, saya itu biasa berpikir lingkungan kecil, tidak besar. Jadi saya kalau tinggal di rumah budi saya apa yang harus saya kerjakan supaya mereka senang kepada saya gitu loh. Jadi saya itu jadinya apa yang bisa saya kerjakan, misalnya saya menyapu, saya bantu pekerjaan di dapur, itu sudah saya lakukan sejak kecil. Jadi yang saya ingat, saya itu tidak pernah dimarahi oleh orang yang dititipi saya oleh orang tua saya. Tapi setelah itu karena SMP-nya mungkin agak jauh ya dari tempat tinggal budi saya itu, saya akhirnya pindah kos ke tempat orang lain lah gitu. Mulai saya SMP saya bisa masuk negeri, alhamdulillah. Terus mulai SMP itulah saya ini begitu juga, saya itu bertempat tinggal di tempat orang itu terus, kebiasaan itu saya lakukan. Supaya orang lain itu senang kepada saya. Saya memang takut, saya itu takut orang marah kepada saya, itu saya takut gitu loh. Pada akhirnya saya sudah mulai membangun karakter saya yang kuat menghadapi lingkungan baru. Nah, seperti itu. Begitupun di sekolah. Saya itu memang kayaknya orang yang lurus-lurus aja gitu loh. Karena ya begitulah sampai saya lulus SMP, SMA di Banyuwangi. Pada akhirnya saya itu harus kuliah di Surabaya karena saya keterima di UNER ya, di Fakultas Ekonomi Akuntansi, jurusan akuntansi. Saya ingat waktu itu pertama kali masuk itu, orang tua saya itu pada waktu itu dalam masa kondisi ekonomi yang agak nurun lah. Iya, ini cerita balik lagi. Dulu waktu di Gilimanuk, ayah saya itu direktur EMKL ya. Beliau itu dulu ya termasuk orang yang terpandang lah di sana menurut saya dan menurut tetangga-tetangga. Ada ini agak ini ya, bolak-balik ya ceritanya. Cerita ayah saya, mungkin yang mempengaruhi saya juga itu. Dari ayah saya itu orang yang keras, tapi dia tuh suka menolong orang gitu loh. Jadi kebiasaan itu zaman dulu belum ada yang namanya anak asuh. Orang tua saya sudah dulu punya anak asuh banyak dulu waktu itu. Ada 10 orang yang saya ingat, setiap kali gajian saya sama saudara-saudara saya itu suka ngantar itu amplop sudah dibagi-bagikan ke 10 anak yatim. Waktu itu saya ingat nama-namanya tapi nggak perlu disebutkan ya. Terus ayah saya itu punya dokar itu bukan ini, hanya untuk menyediakan lapangan kerjaan untuk orang lain yang dia bantu. Uang setoran itu nggak pernah dihitung sama beliau. Jadi dia tuh bantu aja, nggak mikirkan timbal baliknya enggak. Terus beliau itu punya kambing, ada banyak kambing, itu sapi, itu dipeliharakan ke orang di daerah selatan lah, orang daerah Gilimanuk juga. Itu juga gitu, beliau enggak pernah menghitung apa penghasilan dari beternak itu. Terus beliau juga punya jaring, zaman dulu di Gilimanuk itu ada jaring untuk nelayan-nelayan, itu punya semua itu orang tua saya itu. Tapi itulah cerita tentang orang tua saya ya, yang dulu kita itu belum pernah berpikir anak asuh, membantu orang, yang gitu belum terpikir karena kita masih kecil-kecil. Kita tak mengingatnya itu baru sekarang. Oh, ternyata orang tua saya itu sudah menanamkan kebaikan yang mungkin suatu saat
kebaikannya itu akan berbalik ke saya, hasilnya itu mungkin saya akan ditolong orang, dan itu saya percaya seperti itu. Oke. Nah, Ya, baik. Saya potong bentar ya, Mbak Yanti. Jadi teman-teman, ini saya Yoda Rai Anggawa. Selamat datang di channel Inspirasi Kebaikan Start Your Journey 369 ya. Salam kebaikan untuk bersama, untuk semuanya ya, semua umat manusia. Jadi hari ini saya mengundang Mbak Yanti ya. Mbak Yanti ini adalah sahabat kecil saya. Kebetulan punya story mindfulness ya, mungkin bisa menjadi mindfulness challenge untuk adik-adik kita, generasi muda kita. Kebetulan Mbak Yanti ini juga sudah punya cucu ya. Jadi tanpa disadari saat itu, walaupun ilmu mindfulness dan kesadaran murni mungkin zaman itu belum ada, tapi orang tuanya sudah meninggalkan legasi untuk mulai start melakukan kebaikan gitu ya. Sudah berbuat nyata, bertindak nyata, kira-kira seperti itu. Nah, itu sisi orang tua Mbak Yanti. Jadi mungkin Mbak Yanti saat berumah tangga sampai jadi cerita saat ini seperti itu ya, menjadi single parent, membesarkan anak, mengawinkan anak. Saya kan tahu ceritanya ya. Sampai boleh cerita sedikit nggak? Boleh. Saya setelah lulus sarjana ekonomi ya, saya itu pernah bekerja sebentar aja, terus ketemu dengan seorang laki-laki yang beliau juga dosen di UNER juga, di Fakultas Saintek, dulu MIPA, orang kimia, dosen kimia. Dari kita menikah itu semua mungkin mengalami ya, dari tidak punya apa-apa. Dulu teringat saya hanya punya kasur satu sama lemari plastik kalau saya ingat. Tapi saya ini berkeyakinan bahwa kalau kita berawalnya seperti itu mungkin akan nyaman ya, tidak dibebani oleh keharusan kita. Misalnya kalau kita awalnya dari orang yang sudah mapan, mungkin saat ini saya nggak merasakan kenikmatan itu, kenikmatan suatu keberhasilan ya. Jadi saya waktu menikah itu ya ceritanya ngontrak ke sana kemari karena belum punya rumah. Pada akhirnya suami saya di tengah jalan waktu kita ngontrak itu, suami saya harus melanjutkan S2 di UI di Jakarta. Di Jakarta juga gitu, ngontrak ke sana ke sini. Ininya hanya harta kita hanya buku sama komputer waktu itu, sepeda motor. Ya di tengah waktu perjalanan menempuh S2 itu suami saya banyak sekali kesulitannya, tapi karena saya enggak ada perasaan saya itu enggak pernah ada marah sama suami saya enggak pernah sakit hati kalau karena saya sudah menerima dia apa adanya seperti itu. Saya bantu sebisanya ya, kalau enggak punya tambahan ya saya irit-irit tuh si beasiswa. Itu waktu saya masih punya anak satu. Terus setelah itu seingat saya waktu di Jakarta itu berapa tahun, 2,5 tahun lah, saya harus balik ke Surabaya karena beliau belum selesai. Setelah saya balik baru saya ke Surabaya, saya harus cari kontrakan sendiri, suami saya di Jakarta. Waktu itu anak saya masih belum sekolah ya. Jadi waktu saya pulang, anak saya harus sekolah TK waktu itu. Tapi anak saya ini enggak mau sekolah TK karena dia sudah pernah PAUD lah istilahnya sekarang ya, PAUD waktu di Jakarta. Dia enggak mau, saya enggak mau masuk TK karena sudah bosan menyanyi terus. Jadi saya masukkan SD waktu itu. Dia umur 5 tahun sudah masuk SD, anak saya yang pertama. Pak Yanti, saya potong bentar. Jadi karena durasi ini mungkin masih ada 10 menit sampai 15 menit.
Mungkin Ya, biar ya. kita masuk ke endingnya yang bisa Mbak Yanti ceritakan, jadi mungkin menuju agak lebih puncak sedikit mungkin ya. Ya. Gini, ada sesuatu dari suami saya ini yang mungkin bisa menularkan sesuatu ya untuk orang lain. Beliau itu waktu tahun 2012 divonis gagal ginjal. Gagal ginjal itu otomatis kan semua itu berubah dari beliau yang kuat, dan beliau yang dosen yang disegani, disayangi sama mahasiswanya ya. Beliau memang orang baik sih. Kalau yang saya tahu dari cerita teman-teman beliau, di situ dia diharuskan cuci darah selama 2 kali dalam seminggu. Nah, padahal rumah kami itu di Sidoarjo, tempat kerjanya di Surabaya. Jadi harus bolak-balik. Kalau berangkat pagi ya subuh, kalau waktunya cuci darah dia berangkat pagi subuh, dia absen ke Surabaya, padahal jaraknya itu 40 kilo naik motor. Wah, luar biasa. Naik motor. Jadi pulang pergi itu, jadi kalau waktunya cuci darah beliau ngajar dulu, terus berangkat ke Sidoarjo naik motor tuh. Dalam kondisi ini sudah payah kan, namanya gagal ginjal itu kalau sudah tidak dicuci dia akan capek sekali, lemas gitu. Udah pokoknya cerita cuci darah itu seperti itu. Nah, tapi beliau tuh masih tetap terus karena dia tidak mau kalau harus berhenti mengajar, karena itu dunianya, dunia mengajar itu dunianya. Nah, bayangkan kalau orang sakit cuci darah selama 2 kali seminggu dengan kondisi yang payah, harus naik motor bolak-balik dari Sidoarjo ke Surabaya itu 40 kilo, jauh sekali, jadi 80 kilo sehari. Nah, itu tetap beliau lakukan selama 5 tahun sampai beliau nggak ada itu. Oke, terakhir yang saya dengar kan pada saat meninggal gitu ya Mbak Yanti ya. Boleh ya. setelah kepergian suami ini, apa insight yang paling Mbak Yanti rasakan yang bisa kita getok tularkan, bisa pay it forward-kan ke generasi muda, barangkali boleh cerita sedikit stressingnya? Begini, dalam keadaan apapun, separah apapun, secapek apapun, itu nggak perlu kita mengeluh, karena saya nggak pernah ada dia mendengar beliau mengeluh itu soal pekerjaan apapun. Tapi di sisi lain memang saya membantu karena beliau itu hanya mengajar saja. Pekerjaan lain saya mulai mengecek HP-nya, ada pulsanya enggak, dia harus berangkat jam berapa, itu semua memang saya. Beliau hanya fokus mengajar, yaitu enggak kesakitan, itu saja. Yang lain memang saya. Artinya Wonder Woman-nya dirimu lah, kira-kira seperti itu ya. Karena beliaunya kuat, saya jadi kuat, mungkin begitu ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman pemirsa ya, inspirasi kebaikan di bulan Ramadan ini sedikit saya stressing, nanti Mbak Yanti tambahkan. Jadi di skalanya Hawking itu disebut ada 2 zona, ada zona force, ada zona power. Yang saya dengar ceritanya tadi dari narasinya Mbak Yanti, hampir semuanya power ya. Jadi tanpa sadar Mbak Yanti dan keluarga, suami juga melakukan the wisdom ya, mulai dari berani, terima kondisinya, mau berpikirnya maju ya, cintanya luar biasa, nggak usah diragukan. Di situ ada penerimaan, ada sukacita, apapun adanya gitu, penerimaan. Bahkan saya melihat ada pencerahan di situ. Jadi boleh Mbak Yanti tambahkan untuk penutupnya barangkali apa buat anak-anak kita atau generasi adik-adik kita bisa mendapat insight baru dari cerita ini. Mungkin apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita sebaiknya ikhlas. Karena kalau kita ikhlas, kita akan bahagia. Tanpa kita itu, otak kita
tidak dikotori oleh keinginan-keinginan yang tidak mungkin kita capai, misalnya begitu ya. Apapun yang Tuhan berikan, itulah yang harusnya kita terima dengan ikhlas. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin. Kalau kita menerima dengan ikhlas, insya Allah kita akan bahagia begitu. Kalau yang saya rasakan begitu, insya Allah begitu. Ya, saya tahu Mbak Yanti ya, karena itu kita berteman sampai hari ini, kita punya energi yang sama untuk kebaikan ya. Jadi kita masih bisa bersahabat ya, sudah lama sekali, hampir 55 tahun ya, 54 tahun, 55 tahun lah, mulai dari kita kecil. Jadi teman-teman ya, itu adalah channel inspirasi kebaikan Start Your Journey. Jadi channel ini memancing, mengajak teman-teman ya, jika suka channel seperti ini, jangan lupa like, dukung kami biar konsisten berkarya, like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga, jikalau teman-teman punya cerita yang powerful ya, yang high impact barangkali untuk teman-teman yang lain bisa rasakan, kita bisa merubah dunia dengan tindakan nyata kita hari ini gitu ya. Jadi tidak usah menunggu sempurna untuk bisa berbuat kebaikan untuk lingkungan kita bisa rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi bisa masuk bergabung di Facebook Start Your Journey ya, grup komunitasnya, atau barangkali di deskripsi channel ini juga akan diberikan nomor untuk bisa kita berkomunikasi, kira-kira seperti itu. Ada lagi Mbak Yanti yang mau disampaikan? Sudah, mungkin lain waktu ya, karena banyak cerita yang mungkin kalau hanya sedikit, mungkin ini baru pertama, mungkin ada beberapa yang harusnya ceritanya lebih terstruktur ya. Nanti diberikan sequelnya barangkali ya, jadi next. Ya. Kebetulan mengajak teman-teman saya membantu kita bisa melakukan perbuatan baik mulai saat ini dengan kondisi saat ini, tanpa harus menunggu sangat sempurna, barangkali seperti itu ya. Jadi begini juga, jangan cari lingkungan yang besar, mulailah dengan lingkungan keluarga kita dulu. Buatlah anak-anak itu senyaman mungkin di rumah, sebahagia mungkin. Jadi dari rumah itulah kita bisa menghasilkan suatu lingkungan yang lebih besar ya, yang nyaman, mungkin begitu. Kalau masing-masing rumah akan seperti itu, otomatis kan lingkungan yang lebih besar mungkin lebih nyaman, lebih bahagia, mungkin begitu ya. Dimulai dari rumah lah, dari diri sendiri. Ya, jadi karakter building yang disampaikan Mbak Yanti tadi menutup acara hari ini ya, sesi hari ini. Mudah-mudahan berguna, kita bisa menjadi menyukseskan nusa dan bangsa dengan berbuat baik mulai dari keluarga kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat bulan Ramadan buat teman-teman yang Muslim dan Mbak Yanti sekeluarga. Thank you ya, sudah hadir. Terima kasih. Oke.